Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Lugia Hardianto. Saya NIM D400 1862 dengan jurusan Teknik Elektro, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai konsep dari penyiarahan terkendali. Nah, pada dasarnya penyiarahan yang akan saya lakukan ini konsepnya seperti ini. Jadi apabila kita memberikan sebuah input gelombang bolak-balik seperti ini atau gelombang AC, nah disearahkan menjadi gelombang searah seperti ini, yang hanya ada bukit saja tanpa ada lembah. Ya tergantung itu nanti bias maju atau bias mundur seperti itu. Nah, konsep dasarnya seperti ini penyiarahan. Jadi kita akan menyiarahkan sinyalnya. Nah, kita di sini akan melakukan percobaan, yaitu mengenai penyiarahan terkendali. Jadi komponen utamanya itu adalah SCR, salah satu jenis dari tiristor. Nah, apa yang dimaksud dengan tiristor? Tiristor itu adalah komponen elektronika yang berfungsi sebagai saklar atau pengendali, dan bahannya itu terbuat dari semikonduktor. Nah, jadi nanti SCR di sini itu berfungsi sebagai switching. Nah, jadi pengaktifan, kontrol pengaktifan. Jadi apabila kita masukkan sebuah gelombang sinus, belum tentu bisa keluar kecuali ada trigger dari SCR itu sendiri. Dan kaki SCR terdiri dari 3. Ada kaki anoda yang berhubungan langsung dengan polaritas plus dari sumber, dan katoda yang nantinya dihubungkan dengan polaritas main atau ground. Nah, pengendalinya itu ada di terminal gate ini. Nah, nanti ada sumber eksternal di mana dia sebagai pengaktif pelolosan dari anoda ke katoda. Nah, percobaan kita nanti pada dasarnya seperti ini gelombang yang akan tampil. Jadi ketika ada gelombang masukan sinus diaktifkan oleh trigger sehingga outputnya lolos. Nah, yang lolos juga diloloskan dari yang sudah aktif di sini ya. Jadi triggernya di sini, berarti yang diloloskan di daerah sini seperti itu, dan searah seperti ini. Nah, langsung saja ke percobaan rangkaian yang sudah saya buat. Jadi di sini kita membuat konverter jembatan penyiarah dengan menggunakan SCR. Nah, di sini sudah saya rancang dari sumber sampai output. Saya menggunakan sumber 220 volt seperti sumber kelistrikan PLN di negara kita dengan frekuensi 50 Hz. Kemudian ditransformasikan tegangannya menjadi 12 volt. Nah, di sini saya hanya menggunakan satu sumber tegangan saja. Meskipun transformator yang saya gunakan adalah transformator CT, di mana dia bisa meloloskan 2 supply 12 sekaligus. Saya menggunakan satu sumber tegangan saja, yaitu 12 volt, dan CT-nya sebagai input dan outputnya. Nah, di sini rangkaian yang setelah saya buat adalah rangkaian dari penyiarah jembatan. Nah, penyiarah ini kita kontrol dengan menggunakan gating block. Jadi kalau di PSIM di sini ada gating block di sini ya. Gating block itu fungsinya untuk membangkitkan sebuah sumber pulsa. Nah, jadi nanti yang tampil, yang dikeluarkan maksud saya pada gating block ini adalah
gelombang pulsa atau gelombang kotak square. Nah, yang nantinya digunakan untuk controlling dari SCR itu sendiri. Nah, jadi dari 12 volt dia tegangannya masih AC, masih bolak-balik. Kemudian diloloskan sampai menuju ke outputnya sini. Saya hubungkan outputnya ke beban. Nanti dia gelombangnya sudah searah dan terkendali dengan sumber eksternal dari gating block ini. Nah, saya mengamati menggunakan beberapa indikator. Di sini ada VI, kemudian current atau arus. Jadi arus yang mengalir ini apakah nanti dia pengaruhnya ke VI-nya atau ke penyiarahnya. Kemudian ada V trigger di sini. Kebetulan di sini V triggernya ada 4 ya. Karena saya menggunakan juga 4 SCR, sehingga saya gunakan sumber eksternal sendiri-sendiri. Saya amati satu saja karena memang semua besarannya sama. Saya menggunakan sudut penyulutan 60 derajat sampai 90 derajat dengan frekuensinya 50 Hz. Jadi frekuensinya saya samakan dengan frekuensi sumber. Nah, kemudian saya amati tegangan pemicunya. Jadi di sini gating block itu adalah tegangan pemicunya. Nah, kemudian output saya hubungkan ke RL dengan beban 1000 ohm. Di sini kebetulan saya menggunakan beban resistor, ya, resistance of load. Di sini juga saya amati menggunakan pengamat gelombang tegangan. Bedanya hanya ini langsung dihubungkan tanpa butuh polaritas main atau ground. Kalau ini saya gunakan untuk mengamati yang ada polaritas plus dan mainnya atau fase atau ground. Jadi seperti itu. Nah, langsung saja kita lihat hasil yang tampil pada pengamatan gelombangnya. Pertama, di sini saya akan memunculkan tegangan masuk ya, tegangan masuk di sini. Kemudian arusnya, kemudian triggernya, kemudian keluarnya, tegangan keluar. Baik ya, di sini sudah terlihat bahwa saya menggunakan 4 pencuplian. Jadi di sini ada V in, current, V trigger, V out. Sama di sini saya akan amati dari keempat indikator tersebut. Baik, kita amati di sini di diagram timingnya. Kita lihat di V in, ini saya hanya mengambil satu periode saja, periode pada saat setengah cycle seperti ini. V in nya jadi hanya ada gunung saja, lembah saja, tanpa ada, mohon maaf, maksud saya hanya ada aja gunung saja tanpa ada lembah, seperti itu. Nah, kita amati di sini arusnya dia juga sama terpicu karena adanya trigger pemicu di sini atau dari gating block di sini. Pelolosannya ada ketika dia dipicu oleh gating block atau tegangan pulsa, tegangan gelombang kotak di sini. Nah, V out akan diloloskan sama ketika arus juga diloloskan. Jadi konsepnya seperti itu ya, konsep rangkaian tertutup. Jadi arus akan ada ketika tegangan juga ada. Nah, konsepnya seperti itu. Nah, di sini pemicunya itu dia sudut penyulutannya 60 derajat sampai 90 derajat. Jadi hanya segini ya, cukup singkat sekali.
Nah, kalau kita lihat pelolosan output yang dihasilkan di setelah gelombang jembatan itu yang saya hubungkan dengan beban RL. Nah, di sini dia tidak berhenti pada saat pemicunya mati, tapi di sini dia menyelesaikannya sampai gelombang itu habis, sama seperti input. Nah, jadi konsep konverter di sini dia akan dipicu ketika pemicu itu sudah mati, dia hanya akan menyelesaikan gelombangnya yang sesuai dengan input, gelombang yang sama, searah saja. Kalau gelombang yang bolak-balik, yang lembahnya itu tidak diloloskan karena diblok, karena sudah disearahkan. Nah, konsep dasarnya seperti itu mengenai penyearah terkendali menggunakan konverter yang komponen utamanya adalah SCR. Jadi ini yang bisa saya sampaikan mengenai penyearahan konverter jembatan dengan SCR. Baik, saya kira hanya itu saja yang sanggup saya jelaskan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.